Kala itu SBY kontra Megawati. Juga menampilkan isu terkait perempuan. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Pemilihan bupati di daerah-daerah juga rentan kan? Misalnya, kalau nggak suku tertentu nggak mau dicoblos. Itu kan juga politik identitas, bos. Dan yang teriak-teriak melebeli Anies berpolitik identitas, mohon maaf, ini juga contoh penggunaan politik identitas juga nggak sih? Haritanu yang merupakan ketum Perindo, membuat statement jika 7 juta etnis Tionghoa dukung capres pilihan Jokowi. Apakah itu kan bukan politik identitas? Karena membawa etnis tertentu untuk mengklaim dukungan. Tapi mohon maaf nih Pak Hari, saya yang katanya mirip Chinese ini, mirip etnis Tionghoa, nggak ikutan dukung capres pilihan Pak Jokowi. Karena saya juga punya pilihan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Ternyata bukan saya aja loh. Pak Yusuf Hamka yang juga etnis Tionghoa juga nggak ikutan Bapak sih. Beliau yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Persatuan Islam Tionghoa mengatakan, masyarakat Tionghoa berhak memilih siapapun yang dikehendaki. Gimana dong Pak? Selain itu, statement-statement terkait Presiden Indonesia harus orang Jawa, itu juga politik identitas kesukuan loh. Indonesia yang multikultur dan etnis, tentu siapapun berhak menjadi pemimpin. Pemimpin gak dinilai dari kesukuan, bukan? Semua anak bangsa, jika memiliki rekam jejak yang baik dan bisa membawa Indonesia maju ke depan, tentu wajib kita dukung kan? Jangankan untuk memilih pemimpin, memilih sekolah anak, kantor di mana tempat kita kerja, kan kita juga cari tahu dulu dong, bagaimana sekolahnya, siapa tenaga pendidiknya. Nah, itu kan juga bagian dari identitas sekolah tersebut. Nah, apalagi nih memilih jodoh, semua orang pasti juga akan melihat identitas, bukan? Melihat asal-usulnya, apalagi bibit bobotnya. Mencari pasangan juga perlu identitas yang jelas. Apalagi mencari pemimpin untuk keadilan seluruh bangsa. Ya pasti identitasnya harus jelas. Mau tipu-tipu ya guys. Politik tanpa identitas tentu palsu. Ya kan? Bagaimana juga, kita akan tetap melihat seseorang pemimpin dari identitas yang melekat pada dirinya. Seperti asal-usul keluarganya, riwayat pendidikan, dan pastinya rekam jejak yang sudah terbukti dan nyata loh guys. Karena identitas tidak akan pernah terpisahkan dari seorang manusia. Jangan seperti beli kucing dalam karung. Apalagi untuk menahkodai Indonesia yang harus semakin maju dan semakin disegani oleh dunia, tentu memilih pemimpin yang sudah terbukti dan teruji adalah sebuah keharusan. Memilih pemimpin berdasarkan identitas yang jelas dan baik tentu harus dilakukan. Namun yang terpenting, tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar Indonesia di 2024 diberikan pemimpin dengan identitas yang baik dan memiliki rekam jejak yang nyata. Contohnya ya Pak Anies Baswedan yang sering difitnah sana-sini seenaknya, sampai lupa ngaca yang jelek-jelekin. Kalau nggak bisa adu identitas, ya coba aja adu prestasi. Berani nggak? Pilihan politik aku, kamu, dan mereka bisa saja berbeda. Pilihlah sesuai dengan apa yang kita yakini yang akan membawa negara ini pada keadilan ke depannya. Namun, meskipun pilihan kita berbeda serta identitas kita juga berbeda, kita semua tetap satu Indonesia. Salam damai untuk Indonesia. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, tadi kita sudah belajar ya, entah siapa namanya saya pun tidak kenal, dari daerah mana, dari asalnya dari mana, kapan videonya dibuat, tapi pasti videonya baru itu karena bicara soal politik identitas dan anak ini ya memberikan pelajaran kita bahwa identitas dalam politik itu is a must, memang keharusan. Masa orang nggak ada identitasnya? Jadi pengertian politik identitas itu apa ya? Setiap orang pasti memiliki comparative advantage, keunggulan, dan keunggulan itulah yang berusaha disodorkannya sebagai sebuah identity, sebagai identitas. Sama seperti misalnya kita bicara party ID. Orang bicara tentang bagaimana identitas partai politik. Kan ketika memilih partai tertentu tidak mungkin mengatakan bahwa partai tertentu ini adalah partai yang cinta NKRI. Artinya partai lain tidak cinta, kan gak mungkin begitu. Tapi yang harus membedakan adalah apa
party ID-nya. Misalnya party ID-nya dia sebagai partai Islam, ya tentu dia berusaha untuk makin mewujudkan nilai-nilai Islam. Masa ada partai Islam tidak mau mewujudkan nilai-nilai Islam, bahkan alergi terhadap nilai-nilai Islam, kan aneh. Lalu apa perjuangannya kalau begitu? Demikian juga misalnya partai nasionalis, wajar kalau kemudian ingin menggelorakan ajaran Bung Karno, Marhainisme dan lain sebagainya, walaupun kita juga bingung apa ajaran Marhainisme itu. Karena Bung Karno simpel sekali menyebutnya Marhainisme itu ya, sebagai seorang petani di Jawa Barat yang katanya punya lahan sendiri tapi kecil untuk menghadapi atau menghidupi keluarganya. Seperti itulah kurang lebih Marhainisme. Dan dia melihat itu adalah prototipe orang Indonesia. Jadi sahabat daerah sekalian, yang paling terasa tidak fairnya adalah setiap pembicaraan mengenai politik identitas ini hanya dilekatkan kepada dua hal saja. Siapa? Ke Anies Baswedan dan ke Islam. Itu saja, Islam dan Anies Baswedan. Padahal semua orang menggunakan identitas di dalam berpolitik dan menunjukkan comparative advantage-nya ketika memperlihatkan identitas tersebut. Jawa misalnya sebagai suku mayoritas di Indonesia itu dieksploitasi betul oleh Ganjar Pranowo misalnya, dengan menunjukkan bahwa dia adalah mewakili suku mayoritas. Padahal dalam hal berbahasa ya Anies dan Ganjar ya sama-sama bisa berbahasa Jawa dengan baik. Bahkan Jawa Anies terasa lebih halus karena dia dari Yogyakarta dibandingkan Ganjar yang Semarang, Purworejo misalnya. Tapi kan orang tidak mempersepsikan Anies sebagai orang Jawa atau Yogyakarta, tapi yang dipersepsikan dia adalah seorang pendatang. Sahabat daerah sekalian, tapi kalau kita lihat ya, politik identitas ini memang sesuatu yang memang diglorifikasi oleh lawan politik Anies Baswedan. Jadi sengaja mereka mengglorifikasi soal politik identitas ini untuk terus-menerus memojokkan Anies Baswedan. Dan mereka hanya mengambil satu referensi ketika Pilkada DKI. Padahal kita tahu yang mengambil keuntungan luar biasa dalam protes kepada Ahok itu adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bukankah Ma'ruf Amin yang pada waktu itu membuat GNPF MUI, yaitu Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI. Tapi malah yang disalahkan Anies Baswedan permanently ya, hampir permanen. Sementara yang lain tidak pernah dipersoalkan. Sahabat daerah sekalian, saya berkomunikasi dengan seseorang, saya tidak sebutkan namanya. Dia mengatakan, sebenarnya kalau kita bicara tentang politik identitas itu, ya mulai muncul Pilkada DKI. Siapa yang menyorong-nyorongkan politik identitas itu? Sebenarnya justru lawan Anies sendiri. Ya dia sebut Ahok misalnya. Tapi saya tidak ingin menyebut nama, tapi lawan Anies sendiri misalnya yang ingin melakukan semacam framing kepada Anies Baswedan sebagai tokoh yang tidak toleran, intoleran. Tokoh yang mengandalkan identitas keagamaan, tokoh yang dekat dengan kelompok-kelompok yang radikal seperti FPI, HTI, dan lain sebagainya, kelompok yang didukung oleh partai Islam seperti PKS dan lain sebagainya. Sehingga output dari semua itu adalah orang alergi dengan mayoritas Republik Indonesia ini, yaitu kelompok Islam atau masa Islam. Dan aneh, bin ajaib ketika Islam justru kok dimusuhin. Walaupun ada pernyataan dari Prof. Mahfud MD bahwa Jokowi tidak anti-Islam, tapi kan persepsi yang terbangun itu menunjukkan seperti itu. Paling tidak ditunjukkan oleh para pendukung-pendukungnya, para buzzer-buzzer yang membela istana selama ini. Dia terlihat kok sangat sepertinya anti dengan Islam. Ya, that's the point sesungguhnya. Itu
poin itu. Sekali lagi, anak ini mengajarkan kepada kita untuk memahami apa itu identitas dan politik identitas. Gak mungkin. Dia juga tadi menyinggung misalnya Haritanu Sudibyo yang tiba-tiba membawa identitas etnis Tionghoa yang mengatakan tunduk tegak lurus kepada Presiden Jokowi, akan memilih apapun yang dipilihkan Jokowi. How come? Ya, dia pertama dia mengatasnamakan etnisitas seperti itu. Padahal saya katakan kalau dia mengatakan Perindo akan tegak lurus, it's okay, walaupun tetap saya ngakak. Partai politik kok tidak memiliki sikap sendiri. Sikapnya kok tergantung Bapak Jokowi, kan nggak begitu. Harusnya dia bersikap nih. Kalau 3 calon, Anies, Ganjar, dan Prabowo, kami Perindo pilih X, kan begitu mestinya. Nah, tetapi agar tidak otoriter ya diputuskanlah itu dalam Munas ya, atau Mukernas, apapun namanya. Begitu ya. Jadi tidak bisa mengklaim juga, tidak bisa diklaim misalnya Islam pasti ke Anies, non-Muslim pasti tidak ke Anies, enggak juga. Ganjar itu didukung oleh non-Muslim, Muslim anti Ganjar, enggak juga. Jadi kalau kita harus melihat politik ini ya santai-santai lah, dinamis, bahwa memang ada basis pendukung itu tidak bisa dipungkiri. Misalnya kalau basis pendukung Anies itu kelas yang terdidik biasanya, tapi kalau kelas yang kurang terdidik, itu masanya Ganjar, masanya Prabowo. I don't know exactly, tidak spesifik, tapi dia bisa memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan dan orang yang dianggap concern terhadap petani, nelayan dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa Prabowo di antara calon itu yang paling memiliki kekuatan finansial dahsyat. Kalau yang lainnya kan tidak. Tapi sekali lagi, kalau misalnya serangan-serangan itu kepada Anies Baswedan terus menerus, ya aneh bin ajaib, toh di dalam survei Anies Baswedan selalu kalah nomor 3 ya. Jadi kenapa pula dipersoalkan? Nah, survei terakhir dari indikator politik juga mengatakan hal demikian. Oke saudara sekalian, coba kita bahas ya soal ide ini. Menarik. Itu namanya pemuda cerdas, cadas Bang Era, salat cadas bukan buzzer RP. Apa maksudnya? Gak semua keturunan, saya menyebutnya Tionghoa ya. Gak semua keturunan Tionghoa itu makan mentah-mentah omongan buzzer sampah negara itu. Yang cerdas pasti mikirnya bukan tuh golongannya, rasnya ataupun kerabatnya saja, tapi mikir satu Indonesia yang multi etnis ini. Iyalah. Saya memilih bukan karena dia sekedar orang Sumatera misalnya, lagi pula nggak ada orang Sumatera yang menjadi calon presiden kan. Kenapa ya pakai identitas rezim ini? Ukuran politik identitas itu sampai mana sih? Ya, this is the question. Jadi identitas itu adalah kalau Anda menonjolkan keislaman Anda, ini politik identitas. Tapi kalau Anda menonjolkan kesukuan Anda, enggak. Kalau Anda menonjolkan jenis kelamin Anda, enggak. Kalau Anda menonjolkan bahasa Anda, enggak. Ya. Padahal most of the time Ganjar Pranowo senantiasa menunjukkan identitasnya. Apa identitas yang dia tunjukkan? Dan tidak salah. Dia berbahasa Jawa dalam setiap kesempatan. Padahal ada bahasa yang lebih formal, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi kan ketika kita bicara dengan audiens yang lebih punya kena sense of belongingnya ketika berbahasa ibunya, ya tidak bisa disalahkan juga. Anies juga berkomunikasi dalam bahasa Jawa ketika melakukan tirakat, ceritanya begitu. Bahkan saya suatu saat ingin menantang semua kandidat ini berpidato dalam bahasa daerahnya masing-masing. Ganjar pidato dalam bahasa Jawa, Jawa Semarang Purworejo. Kemudian Anies pidato dalam bahasa Jawa Yogyakarta yang jauh lebih halus. Kemudian Prabowo berpidato dalam bahasa apa kita tidak paham. Karena dia anak Jakarta, dalam bahasa Betawi mungkin. Pidato berikutnya dalam bahasa Inggris karena bagaimanapun harus ada global standard ya for the presidential
candidates, jangan local standard only. Lalu pidato dalam bahasa Indonesia, itu baru keren, cadas. Dan saya kira dari ini ya akan terlihat siapa yang punya a comparative advantages, ya, keunggulan-keunggulan komparatif. Kelompok komunis tidak bisa mengkampanyekan identitas komunisme karena dilarang oleh undang-undang, namun mereka ingin ikut kontestasi pilpres dan pemilu, maka mereka kampanyekan anti-identitas. Bang Refli, kalau petugas partai masuk kategori politik identitas apa enggak ya? Yang jelas ketika memilih Ganjar Pranowo, Megawati menekankan identitasnya sebagai kader atau petugas partai PDIP, kan begitu. Orang Tionghoa, saya tidak menyebutnya China ya. Orang Tionghoa yang punya akal sehat saya yakin gak akan terpengaruh oleh manusia munafik, manusia zolim yang selalu memfitnah Pak Anies. Semua orang pakai identitas, kenapa rezim ini kok sangat ketakutan sama identitas? Bravo Mas Refli Harun, semoga selalu berani memberitakan kebenaran di Konoha yang carut marut. Ya, sama-sama doakan ya. Alhamdulillah makin mencerdaskan channel Bang RH dari Blitar. Kandang banteng pilih Anies Baswedan RI 2024. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Jokowi si pemecah belah bangsa, kemarin upacara 1 Juni Jokowi pidato tolak politisasi identitas dan agama. Coba deh RH cari berita dari dulu, Jokowi memang banyak dan sering pidato begitu. Kenapa? Dia tidak bisa memberikan pidato yang menyejukkan. Saya membayangkan ya, harusnya orang berpidato itu adalah jangan malu menunjukkan identitas Anda. Karena one thing for sure, Anda yang paling penting adalah tidak korupsi, tidak melanggar hukum, tidak jadi penjamret, tidak jadi perampok, tidak jadi pencopet partai politik. Kan itu harusnya. Menunjukkan identitas kok bermasalah. Yang tidak boleh itu adalah melanggar hukum. Jadi kalau Anda misalnya melakukan tindakan-tindakan ekstrim, mengebom misalnya, melakukan aksi terorisme, ya, itu nggak boleh. Bukan identitas yang Anda tunjukkan yang dilarang, tetapi perilaku untuk mengebom orang yang tidak bersalah, perilaku teroris itu yang salah. Kok identitas dipersoalkan ya? Masa saya tidak bisa menunjukkan identitas bahwa saya adalah orang Sumatera, orang Palembang. Saya seorang yang beragama Islam, tetapi dalam konteks ini adalah bukan seorang santri karena saya tidak pernah nyantri misalnya. Why? Saya tidak boleh menceritakan itu kan? Aneh bin ajaib. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Bung R. Refli, Tangerang hadir. Menonton kuliah akal sehat menjelang istirahat. Terima kasih banyak ya. Super cocok untuk beri kuliah bagi profesor yang cuma ngaku negarawan. Netizen, ada yang tahu di mana kuburan kakek Jokowi dan apa pekerjaan ayah Jokowi tahun 48 dan 65? Identitas keluarga Jokowi harus jelas doong. Doong ya. Gelar haji tapi kelakuan seperti iblis, nggak jelas siapa maksudnya. Yang jelas rezim ini akan segera berakhir, mereka tidak mau mata air mereka hilang atau tergusur sama kepemimpinan selanjutnya. Ya begini saudara sekalian, yang namanya kenikmatan, kepemimpinan, jabatan, kekuasaan, kewenangan itu digilirkan oleh tergilirkan atau tergilirkan. Jadi kenapa kita harus gundah gulana bakal mengakhiri masa jabatan atau kehilangan jabatan? Toh ketika misalnya kita menjadi oposisi selama 10 tahun, tahan-tahan saja. Itu dibuktikan oleh PDIP ya, oposisi pemerintahan Presiden SBY, SBY, dan sekarang terbalik. Demokrat yang harus sabar dan bertahan menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi roda berputar, kenapa kita pusing-pusing amat? Kemudian yang takut sama politik identitas itu PDI and regime. Mereka munafik kalau mau pemilu capres M cawapres pakai kerudung, pakai peci, pakai M. Oke.
identitas itu kalau sudah mati ya. Sebenarnya barangkali kita jangan bicara tentang politik identitas. Yaitu adalah apa salahnya orang menunjukkan identitas keislamannya ketika dia berkontestasi. Dan ternyata ya semua orang tunjukkan itu. Even Megawati sekalipun ketika dalam Pilpres 2004 dan 2009 kan pakai kerudung. Disebut Haja Megawati Soekarno Putri. Demikian juga calon-calon lainnya. Itu kan identitas. Identitas keagamaan. Why? Atau kalau kita bisa berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kan juga itu identitas. Ada yang fasih, ada yang tidak. Wajar sesuai dengan background masing-masing kan. Megawati pernah bilang bahwa dia gak butuh suara umat Islam, tapi mengapa kok sekarang justru umat Islam mau mendukung calon dari pilihan Megawati? I don't know exactly ya, kapan dia bilang begitu. Semangat malam Om Refli, salam cadas ya, salam juga. Itu saja saudara sekalian ya, soal ini kita sekali lagi belajar dari anak muda ini bahwa menunjukkan identitas itu bukanlah kesalahan dan tidak melanggar apapun. Yang tidak boleh adalah kalau Anda betul-betul melanggar hukum. Anda mencopet partai lain, Anda merampok uang negara, Anda menggaruk kekayaan alam dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tapi menunjukkan identitas siapa Anda, why not? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.